Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Qala al-musannif rahimahullah. Kajian kita yang ke-77 masih menjelaskan tentang marahilul usul ilal hadaf, tahapan mencapai tujuan. Tahapan mencapai tujuan yang pertama adalah ij'al hadhil ahdafi hadiratan fi dhihnika sakinatan fi wujdanika ma'ilata amami ainaika daiman. Jadikan tujuan ini hadir dalam diri Anda, yang menancap dalam hati nurani Anda, selalu hadir di depan mata Anda. Kemarin sudah diajari. Pokoknya tujuan Anda itu dimimpikan, datang terus di pikiran. Terus. Kalau tidak, ya mandek wis tak. Mandek atau putus atau lupa. Harus hadir terus. Itu nomor 1. Nomor 2 kemarin, tahqiqu hadafaka ij'alhu wadihan kabiran. Ij'alhu wadihan kabiran, harus lebih jelas. Fi sobahi kulli yaumin, untuk menghadirkan seperti itu, untuk menghadirkan tujuannya hadir di pikiran, terus bergerak, ngomong terus, DPR, presiden, menteri, kalau menteri, ketua PBNU, ketua PCNU, bunyi terus, nggak boleh berhenti. Terus. Caranya gimana? Jalan terus, taktik gitu. Ketemu ini, ketemu itu, ngomong ini, ngomong itu, bergerak terus. Wah, nanti sedeng itu. Ya memang agak sedeng dikit kayak gitu. Harus kayak orang sedeng gitu. Kayak orang sedeng tapi nggak sedeng kan. Kalau seperti orang sedeng. Nah, ketika menghidupkan kayak gitu, kayak kemarin kita latihan membayangkan duduk di satu tempat. Coba ulangi lagi, duduk yang benar, duduk yang tegak, duduk tegak itu, duduk tegak, pandangan ke depan, duduk tegak, pandangan ke depan, pejamkan mata, bayangkan kau jadi apa. Bayangkan, terus kau jadi apa? Sudah ketemu kau jadi apa? Kau melakukan apa untuk itu? Melakukan sesuatu untuk menuju situ. Dari nol, dari mulai berkembang. Tujuanmu sudah dekat sekali, tujuanmu hampir sampai. Jadi, Anda jadi
Anda jadi itu sukses, dan Anda sukses, punya mobil mewah, punya pengawal kanan kiri, membukain pintu Anda, Anda masuk, suami Anda masuk, istri Anda masuk, jalan keluar, berhenti, membungkuk itu. Stafnya membungkuk, membuka pintu, Anda tersenyum, disambut oleh banyak orang, selesai pada cium tangan semua. Wah, rame sekali cium tangan, rame. Selesai dikawal oleh polisi, duit. Sampai rumah keluar, masuk kamar, capek. Setelah capek, duduk leyeh-leyeh, ngopi, enak banget. Selesai. Ya, selesai. Coba. Kamu tadi bayangin apa kamu? Jadi bisnismen, Pak. Bisnismen? Iya. Iya. Itu harus didatangkan kayak gitu terus. Jadi mau jadi apa harus didatangkan. Fi sobahi kulla yaumin hawil antatasallaha bitakidati al-ijabiyah. Hadihi ta'kidatu min sya'niha tarsih hadafika wa hilmika fil aqli al-batin. Setiap pagi cobalah untuk mempresentasi diri dengan afirmasi positif. Afirmasi ini akan memperkuat tujuan dan impian Anda di dalam alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Kamu harus dimimpikan. Fi sobahi kulla yaumin, di tiap-tiap pagi, setiap hari. Hawil cobalah antatasallaha, untuk mempersenjatai diri, bitakidati, dengan afirmasi al-ijabiyah yang positif. Jadi pikirkan yang positif aja terus, yang negatif nanti. Yang negatif akan ketemu. Jika negatif itu kayak apa? Pasti negatifnya apa? Ya banyak nanti ketemu juga. Gak punya duit negatif, gak bisa ketemu negatif, gak bisa ngomong itu negatif, gak bisa nemu bisnis yang bagus negatif. Tapi terus hadhihi ta'kidat, bermula afirmasi ini min sya'niha, dari posisi afirmasinya itu tarsihu hadafika, akan memperkuat tujuan Anda, wahilmika, dan mimpi Anda, fil aqlil batin, dalam alam bawah sadar. Saya sering mendapatkan sesuatu yang saya mimpikan benar-benar jadi benar. Saya mimpikan jadi. Ada ketemu jalannya. Ada ketemu jalannya terus. Wan tabih, dan perhatikan.
yajibu an takuna takidatika ijabiyatan wa fil aqlil hadir mithla ana aqdaru ala tahqiqi hadafi, ana mu'minun bi qudrati ala najah, ana qawiyun wa qadirun ala fi'liha. Coba perhatikan, afirmasi Anda harus positif dan berada dalam pikiran saat ini, seperti saya dapat mencapai tujuan Anda, saya percaya pada kemampuan saya untuk berhasil, saya kuat dan mampu untuk melakukannya. Begitu. Harus bunyinya begitu, jangan aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak bisa. Harus saya bisa, saya mampu. Harus bunyinya begitu. Wantabi, perhatikan, wajib apa antakun hendaknya ada siapa Anda, apa atakidatuka, apa takidatuka, afirmasi Anda itu tak ijabiyatan positif. Jadi keyakinannya, afirmasi Anda itu harus positif, pikiran Anda harus positif, keyakinannya positif, afirmasi Anda harus positif. Sukses, 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 kayak gitu. Wafil aqalil hadir, dan di dalam posisi pikiran saat ini, mislah seperti contohnya, dalam pikiran itu harus seperti ini bunyinya ini, berkata, otakmu, hatimu berkata ini, ana aqdaru ala tahqiqi hadafi, saya mampu untuk merealisasikan tujuan Anda. Nah, pikiran itu harus itu terus bunyinya. Di hatimu bunyi itu, aku bisa, aku mampu merealisasikan tujuan saya. Ana mu'minun bi qudrati 'alan najah. Itu. Saya percaya bi qudrati, ana bermula saya itu mukminun percaya bi qudrati, dengan kemampuan saya, alan najah untuk sukses. Saya percaya pada kemampuan saya untuk bisa sukses. Terus kalimat-kalimat positif begini yang muncul dalam hati. Saya mampu, saya bisa sukses. Itu bergemuruh. Ana qawiyun, aku kuat. Wa qadirun, dan aku mampu ala fi'liha, untuk melakukannya. Ala fi'liha, untuk melakukannya. Nah, itu harus gemuruh begitu terus. Tasarruf ka'annaka qad haqqaqta hadafaka fa'aliyan. Sir fil hayati Rafi Ar-Rasi Syamih Al-Hama Tanafus Abqat Tafa'ul Aish Faka'an Al-Fashal Lam Yukhlaq Laka An-Najah Qaribun Jiddan Minka Faqat hiya mas'alatun wa yakunu baina yadaika. Ini bertindaklah seolah-olah Anda telah benar-benar mencapai tujuan Anda. Jalani hidup dengan kepala tegak, jangan nunduk. Kepala tegak itu bukan sombong, tapi bangga atas tercapainya tujuan. Anda bangga, bukan sombong. Kepala tegak, kepala lurus kan sudah orang kalah itu.
kepala lurus, kepala ke bawah kan orang kalah itu. Anda tegak, tapi bukan sombong. Itu. Karena apa? Anda bangga pada diri Anda sendiri. Jalani hidup dengan kepala tegak. Tinggi tingkat atau tinggi tingkat pentingnya. Wah, ada orang tinggi lah. Hidup aroma optimisme. Jadi optimisnya itu hidup. Hiduplah seolah-olah kegagalan tidak diciptakan untuk Anda. Anda punya hidup, hiduplah seolah-olah kegagalan nggak pernah nyampe ke Anda itu. Jadi senang, bahagia, gembira. Tapi kalau Anda udah stres nih, stres itu bikin orang sakit. Stres bikin orang sakit. Sudah nggak dapet apa-apa, sakit lagi. Minimal sakit lambung, sakit emah itu karena stres awalnya. Jadi harus gembira saja. Gembira, tatapan matanya orang sukses. Tasarruf dan lakukanlah. Ka'annaka seolah-olah Anda ikut hakokta, Anda telah merealisasikan hadafaka pada tujuan Anda, fa'alian secara benar-benar. Jadi Anda telah melakukan dan seolah-olah tujuan Anda sudah tercapai. Sir, berjalanlah, jalanilah fil hayati dalam hidup Anda, rafi'a ra'si, orang yang mengangkat kepalanya, kepala tegak. Rafi'a ra'si dengan kepala tegak. Ini istilah ya, kata-kata istilah, tidak harus jalannya juga kayak gini, enggak. Istilah itu ya orangnya bangga lah pada dirinya sendiri gitu, tidak lemes. Kalau orang sudah nggak bangga terhadap dirinya sendiri, mau ketemu lagi cowok ketemu cewek sudah apa kira-kira nggak percaya diri itu gimana? Iya sudah minder lah, sudah mau duduk ketemu aja udah deg-deg kayak gini, udah kayak gitu udah minder tuh, keringat sudah. Keringat sejagung-jagung ini. Nah ini. Nah tapi kalau percaya diri, duduk tenang, sopan, santun, anggun, tidak takut, ngomong tegas, gitu. Duduk sudah derdek gitu, keringat jagung-jagung itu, mau ngomong, apa itu? Anu, wes tak itu langsung ditolak aja itu. Nah ini banyak gitu. Tapi coba anggun, pakaian bagus, mentereng, jalannya bagus, ucapannya bagus, kalimatnya bagus, senyumnya bagus, percaya diri. Saya nggak pernah melakukan sesuatu yang nggak percaya diri. Pokoknya saya percaya diri setiap hari. Mau apa kayak nggak ada yang saya anggap itu. Yang kita menjadi down nggak ada. Nggak ada cerita. Apalagi dulu diajari Gus Dur. Diajari Gus Dur itu diajari berani terus setiap hari. Diajari berani terus, diajari berontak terus karena dulu musim berontak itu tahunnya tahun berontak, gitu kan, terjadi juga berontaknya. Jadi diajari berani terus, tapi diajari sopan santun terhadap kiai, datang keliling gitu. Ikut terus saya ke kuburan, ikut terus dulu ke kuburan, ke kiai-kiai keliling, bikin kayak kiai khos. Dulu ada sebutan kiai khos, saya yang nulisi siapa saja yang kiai khos. Jadi Gus Dur itu bisa menciptakan pimpinan. Oke. Jadi jalan kepalanya harus tegak, tapi bukan sombong. Samih alhamah.
Sami alhamah tanafus abqat tafaul Sami alhamah tinggi tingkat pentingnya tarafus abal tafaul mencium aroma optimisme. Orangnya harus optimis terus. Anda seolah-olah mencium aroma optimisme. Punya duit, nggak punya duit, jangan kelihatan Anda nggak punya duit. Gagah terus. Nggak punya duit, ya jangan kelihatan Anda nggak punya duit. Jangan terlalu ya Allah, datang ke orang ngomong mohon maaf. Saya pokoknya ngeluh terus itu nggak jadi pemimpin itu, ngerus. Jadi pemimpin itu tegap, gagah, terus punya duit ya. Tenang, nggak punya duit, tenang aja. Hiduplah wakaan al-fasal, seolah-olah kegagalan itu lam yukhlaq, tidak diciptakan laka untukmu. Jadi Anda punya pikiran seolah-olah gagal itu tidak ada. Gagal itu tidak diciptakan untuk Anda. An-najahu bermula, an-najahu qaribun jiddan. Bermula sukses itu qaribun jiddan, sangat dekat. Mingka dari Anda. Pikirkan bahwa kesuksesan sebentar lagi, sukses. Faqat saja hiya mas'alatu waqt wa yakunu baina yadaika dia bermula an-najah qarib jiddan itu masalah waktu wayakunu, dan ada apa keberhasilan itu baina yadaika, di tangan Anda. Jadi ini masalah waktu aja, tinggal sedikit lagi sukses, harus kayak gitu. Ulama tasarrafna ka anana qad nilna hadafana, ulama hafazna an-nafas wal aql al-batin ala tabannil ijabiyah wa tafaul wal amal. Semuanya bertindak seolah-olah kita telah mencapai tujuan kita. Semuanya merangsang jiwa dan pikiran bawah sadar untuk mengadopsi kepositifan, optimisme, dan harapan. Ulama tasarrufna, dan ketika kita bertindak ka'anana seolah-olah kita iku qadnilna, telah mencapai siapa kita, mencapai hadafana pada tujuan kita. Ulama hafazna, dan ketika memotivasi, hafazna memotivasi pada kita apa nafsu ulama hafazna, dan ketika motivasi pada kita apa nafsu, jiwa, walaklu, dan batin, dan akal bawah sadar, pikiran bawah sadar, ala tabanna, untuk mengadopsi al-ijabiyah yang positif, kepositifan,
watafaula dan optimisme, wal amala dan harapan. Jadi ketika kita semuanya bertindak seolah-olah kita telah mencapai tujuan kita, semuanya merangsang jiwa, akan merangsang jiwa. Hafazna an-nafas wal aql al-batin, akan merangsang jiwa kita ya. Ketika udah merangsang, jadi kayak jam kinetik, jam-jaman dulu itu, jam kinetik yang tidak pakai baterai itu tapi bisa berjalan itu, jam kinetik yang nggak pakai baterai. Itu digoyang kayak gini sekali, dung gitu, itu udah tik 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 terus. Itu harus ada pemantiknya menggoyang, diri Anda itu harus apa yang menyenangkan untuk menggoyang itu. Istikhdamu qa'idatul ashrah if'al yaumiyan syai' yuqarribuka faqat ashrah sentimeteran min hadafika wa ama mururil waqti satajidu annaka qad haqaqta fi'liyan taqadduman malhudon. Dan gunakan aturan 10. Lakukan sesuatu setiap hari yang membuat Anda hanya 10 cm lebih dekat ke tujuan Anda. Dan seiring waktu Anda akan menemukan bahwa Anda benar-benar telah membuat kemajuan yang signifikan. Jadi setiap hari itu lakukan 10 hal yang kemarin sudah diajarkan itu. Istikhdam dan gunakan qaidatul ashrah akan kaidah yang 10. Buka kemarin ke belakang ada kaidah yang 10. 1, 2, 3, 4 apa. Lakukan itu. If'al kerjakanlah yaumian harian setiap hari. Syekh akan sesuatu yuqarribuka yang akan mendekatkan pada Anda, apa syekh pada Anda fakot saja. Asros sentimeter 10 cm min hadafika, lebih dekat dari tujuan Anda. Wa ma'mururil waktu, dan seiring dengan berjalannya waktu, satajidu Anda akan menemukan anaka sesungguhnya Anda itu qad haqaqta, telah merealisasikan siapa Anda, fi'liyan secara nyata, taqadduman dan maju, malhudon yang signifikan. Malhudon yang signifikan. Fakulama aslafna yakhsha muqdamana al-bidayah wal khutuwat al-ula fahawil an tatagallaba ala mushkilatil bidayati bi an taqatta'a bihudu'in wa ru'yatin masahatin ila helmika. Seperti disebutkan di atas, kebanyakan dari kita takut akan permulaan dan langkah pertama. Jadi cobalah untuk mengganti masalah awal dengan diam-diam dan sengaja memotong ruang untuk impian Anda. Jadi rata-rata orang mau ngapain itu takut pertama kalinya. Mau pengen jadi DPR, takut. Mau jadi pengusaha, takut aja udah. Takut nggak ada alasannya, tapi apanya yang bikin takut? Aduh, takut gagal. Emang kalau gagal terus diomelin orang apa? Diri sendiri loh. Malu pada siapa? Jadi kadang orang pertama-tama itu takut,
Dan takutnya kalau dipikir gak rasional juga. Takut sama siapa? Wong kamu sendiri mau takut sama siapa? Fakama aslafna, seperti kita disebutkan sebelumnya, yaksha ba'dhamuna, takut siapa mu'dhamuna, kebanyakan dari kita. Yaksha, takut siapa mu'dhamina, kebanyakan dari kita takut al-bidayah, akan memulai. Biasanya takut untuk memulai. Wal khutawat al-ula, dan langkah-langkah yang pertama itu biasanya takut. Fahawil, maka cobalah antataghollaba, untuk mengalahkan siapa Anda? Mengalahkan ala muskilatil bidayah, atas problem permulaan. Jadi problem permulaan itu takut, langkah-langkah permulaan. Kalahkan, takut Anda itu kalahkan. Itu maksudnya tataghollaban ala muskilatil bidayah bi antaqatta'a bihuduin, dan hendaknya Anda memotong bihuduin, dengan diam-diam, waru'yati masahatin, memotong diam-diam, dan melihat ruang visi Anda ila ilmika, menjadi impian Anda. Jadi dipotong dengan pelan-pelan, ruang-ruang yang tidak ada gunanya, buang di dalam pikiran. Misalnya takut kepada orang tua, orang tua nggak ngapain, tahu-tahu takut, buang. Takut sama tetangga, malu sama tetangga. Orang mau nyalon DPR, malu sama tetangga, buang. Takut itu harus dipotong itu. Ya, dipotong menjadi ruang yang Anda inginkan. Masahatun basitotun waromangduratin lakinnaha ma'al waqti sataroha khotowatun kabirah tahfizuka nahwa inha'i hadafika wal husul ila ghayatika. Ruang tak terlihat sederhana, tetapi seiring waktu Anda akan melihatnya sebagai langkah besar yang memotivasi Anda untuk menyelesaikan tujuan dan mencapai tujuan Anda. Masahah, ruang, basitoh yang sederhana, ghairu mangdurah yang tidak kelihatan, lakinaha tetapi ruang yang tidak kelihatan, ma'al waktu seiring dengan waktu, sataroha Anda akan melihatnya. Khutowat kabiratin akan langkah-langkah yang besar, tahfizuka tahfizuka yang memotivasi pada Anda, nahwa inha'i hadafika seperti menyelesaikan tujuan Anda, wal wusul dan sampai ila ghayatika pada tujuan Anda. Tadinya itu blank kosong, tapi lama-lama nyampe. Blank kosong, lama-lama nyampe. Tujuan itu sampai. Tahammulul mas'uliyah, bertanggung jawab, menanggung atau ya bertanggung jawab. Orang itu latihan tanggung jawab, jangan menghindari tanggung jawab. Rata-rata itu kalau ada masalah lari dari tanggung jawab, itu rata-rata. Kalau orang hebat tidak, hadepin masalah itu dan tanggung jawab.
Kalau itu masalah Anda, masalah orang lain ya ngapain? Emang punya kerjaan aja, emang gak punya kerjaan ngurusi masalah orang lain. Kalau masalah sendiri harus tanggung jawab. Ta'amulul mas'uliyah. Kun qadiran ala daf'i takalifi hadafika. Kun da'iman juz minal hal wa yuqabil lil wuqufi bi ajzi amamil mushkilatil mufaja'ah. Bertanggung jawab artinya apa? Mampu membayar biaya tujuan Anda, selalu menjadi bagian dari solusi. Selalu menjadi bagian dari solusi. Tidak menerima berdiri dengan ketidakberdayaan. Jangan terima Anda berdiri dengan keadaan tidak berdaya dalam menghadapi masalah yang tiba-tiba. Ini harus kayak gitu. Tahammul al-mas'uliyah. Latihan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kun, jadilah qadiron, orang yang mampu ala daf'i takalifi hadafika, untuk membayar biaya tujuan Anda. Biaya tujuan Anda berapa? Anda harus orang yang mampu. Itu. Dengan cara apa nggak ngerti. Saya dulu itu disuruh keliling dunia oleh Gus Dur, nanti ketemu ini. Di pikiran saya mampu dari mana? Gimana caranya? Tapi saya sudah ketemu semua. Saya sudah kelilingi dunia ini. Udah tak kencingin pojok-pojoknya, udah ketemu tokoh-tokohnya itu. Nah, maka kun qadiran ala daf'i takalifi hadafik. Jadilah Anda orang yang mampu membayar biaya tujuan Anda. Gimana caranya itu? Kun daiman juz minal hadli. Jadilah Anda daiman selamanya itu juz'un bagian minal hadli dari solusi. Anda harus menjadi bagian solusi, bukan bagian problem. Ingat-ingat ini. Jangan Anda jadikan bagian dari problem, tapi jadikanlah hidup Anda bagian daripada solusi. Waruqabilin, yang tidak menerima, lil wukuf, untuk berdiri, bi'ajzi amamil mushkilat al mufaja'ah, dengan ketidakberdayaan dalam menghadapi masalah al-mufaja'ah yang tiba-tiba. Amam al-muskilah, di depan masalah al-mufaja'ah yang tiba-tiba. La talumal akharin, ini penting lagi nih. Tidak menyalahkan orang lain. Ini yang banyak orang menyalahkan orang lain. La talumal akharin, jangan engkau menyalahkan orang lain. Alal akhta'i, atas kesalahan. Watuna abinafsika, dan menjauhkan diri. Binafsika, dengan diri Anda, anta amulil mas'uliyah, dari tanggung jawab. Menyalahkan orang lain, menjauhkan diri dari tanggung jawab. Itu biasanya. Kalau ada yang jelek, kalau ada problem, kalau ada masalah, orang lain, Anda kabur. Itu orang bodoh. Kalau itu tugas Anda, jalanin Anda. Karena itu menjadi pengalaman Anda yang berharga. Pengalaman yang berharga itulah sesungguhnya. Kun syaja'an muqaddaman. Jadilah orang yang berani maju. Syaja'an muqaddaman, berani maju.
Fal himmatul aliyah tahtaju ila rajulin syuja'in. Orang yang bercita-cita tinggi itu tahtaju membutuhkan ila rajulin pada seorang syuja'in yang berani. Wal mukmin al qawi, bermula seorang mukmin yang kuat itu ahabbu lebih dicintai ilallah pada Allah minal mukmin ad-dhaif daripada orang mukmin yang lemah. Jadi orang yang kuat jangan jadi orang lemah, karena Rasulullah menyampaikan al mukmin al qawi ahabbu ilallah minal mukmin ad-dhaif. Itulah kajian kita pagi hari ini yang ke-77. Besok kita akan mempelajari tentang idaratul hayat, manajemen kehidupan. Besok akan mempelajari